Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku semuanya se-Indonesia dan setanah air. Pada konten kali ini atau video kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu. Sebagaimana kita semua tahu ya, hari kini era orang mandi pakai air hangat. Jadi pulang kerja malam pun kalau mau mandi gak takut-takut lagi karena dingin ya. Adapun yang namanya water heater atau pemanas air, itu kalau tanpa pendorong minyak dan tidak punya tandon, itu hanya menggunakan sanyo, rasanya kan susah ya. Kalaupun ada tandonnya rendah, terus langsung ke mesin water heater, itu semburan airnya juga pelan, kurang keras gitu ya. Nah, pada umumnya pada setiap pemasangan water heater ataupun water shower itu selalu dilengkapi dengan pendorong sehingga kuat kencangannya. Yang mau saya bahas kali ini adalah pendorong. Bicara masalah pendorong ya, bentuk pendorong kalau kita di pasaran itu seperti ini, dia seperti sanyo juga ya, cuma berbeda fungsi. Ini nggak bisa menghisap dari kedalaman, dia cuma bisa mendorong, jadi harus di bawah air, dia cuma bisa mendorong saja. Dan ini adalah biasa digunakan pendorong sebagai pendorongnya water shower atau water heater ya. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah pendorong water heater yang seperti barusan saya tunjukkan. Itu mahal kalau di sini, harganya sekitar 700.000, belum lagi otomatisnya. Jadi yang sering rusak itu justru otomatisnya ya. Jadi tak kala keran dibuka ya otomatis pendorong bekerja. Ketika keran ditutup otomatis pendorong atau sanyonya mati sendiri. Kalau ada kerusakan otomatisnya bawaan dari toko pendorongan seperti ini pelatonnya, ini disebut flow switch. Jadi ini sama juga cara kerjanya seperti pressure switch. Kalau pressure switch itu otomatisnya, kalau orang Jawa bilang ya otomatis, yang dipasang pada pompa hisap merek apapun. Kalau ada otomatisnya sendiri itu namanya pressure switch. Jadi sama-sama saklar lagi, lain cara kerjanya, tapi sama-sama memutuskan arus, bisa menghidupkan dan mematikan dinamo sanyo. Adapun yang namanya flow switch ini harganya kalau di sini mahal teman, sudahlah mahal, susah dicari. Kebanyakan toko itu nggak menyediakan spare partnya seperti ini, dia harus satu set dengan pendorongnya yang tadi. Kalaupun ada itu harus beli online, jadi ribet teman. Selain lama itu resiko ya, belum lagi harganya mahal juga. Nah, berdasarkan pengalaman di situ, saya mencoba berpikir bagaimana supaya bisa menjadikan saklar atau sensor air yang biaya murah tapi bisa lihat sendiri. Pikir-pikir, coba-coba, akhirnya ya saya bisa membuat atau merakit alat seperti ini ya. Ini saya cuma habis 15.000 teman-teman, sudah jadi automatic switch ataupun slow switch. Cara kerjanya sama. Apabila di sini ada arus air mengalir, otomatis di sini akan menggerakkan pulsa atau sinyal untuk menggerakkan motor dinamo. Dan ketika keran ditutup, di sini tidak ada arus air, otomatis juga di sini sinyalnya tertutup atau terhenti sehingga motor dinamonya tidak mutar. Dan untuk menggantikan dinamo yang mahal tadi, yang harganya 700.000 ke atas tadi, saya menemukan inovasi. Ketemulah ini motor dinamo mini tapi ampuh, cukup kuat. Saya sudah sering mencoba teman. Ini biasa digunakan oleh petani, dinamo untuk nyemprot padi atau apa ya. Ini dinamonya untuk penyemprot padi ataupun apa itu, dinamonya seperti ini. Cukup 100.000 aja harganya, 100 lebih sedikit lah, sudah jadi. Jadi sudah hemat uang dan mudah dicarinya ya, nggak perlu online, nggak perlu beli mahal-mahal lagi. Karena ini DC, jadi saya coba merakit trafo seperti ini 12 volt teman. Karena ini bekerja dengan relay 12 volt. Oh ya, saya lupa, di dalamnya itu cuma ada relay, transistor NPN dan resistor 10K. Jadi cuma itu aja. Dan pipa plus kabel. Nah, ini DC teman ya, sedangkan ini juga DC, sama dua-duanya 12 volt, bisa bekerja dengan 12 volt. Ini kencang juga loh semburannya.
Kemudian saya merakit juga adaptor sebagai supply atau power supply-nya. Saya cukup merakit sendiri dari barang bekas ini, saya nggak keluar modal teman. Kiproknya saya juga luruh atau cari-cari bekas TV bekas. Nah, singkat kata, langsung aja kita praktekkan bagaimana mesin atau dinamo ini bekerja dan switching otomatis ini atau flow switch ini bekerja. Akan saya tunjukkan. Oke, kita rakit dulu teman-teman ya. Jadi yang ini positifnya digandengkan positif di motor dinamo. Nah, kemudian negatifnya juga kita sambungkan ke negatif. Dan untuk input relay 12 voltnya kita sambungkan ke DC dari power supply plus positif. Jadi diambilnya dari emitor transistor NPN tadi ya. Voltnya atau negatifnya kita jadikan satu, nggak apa-apa teman, nggak apa-apa. Sebentar saya kondisikan ya, biar nanti saya bisa menunjukkan bagaimana cara kerja dan prinsip kerja. HP-nya terlalu pendek kawan, jadi ini harus saya sambung dan angkat ke atas. Nah, saya tekan ya. Nah, kelihatan nggak nanti? Nah, kelihatan. Oke, langsung kita sambung. Jadi, negatifnya kita sambung negatif, positifnya kita sambung positif. Positif dari power supply kita masukkan ke emitor transistor NPC sebagai pemicu. Dan ini adaptornya saya colokkan listrik aja ya langsung. Tam. Nah, kan nggak ada bunyi, dinamo motornya nggak jalan. Kita anggap aja ini nggak, karena nggak ada arus air mengalir di pipa ini. Sekarang saya menggunakan obeng ini, kita anggap aja obeng ini adalah arus air ya. Ketika air mengalir memasuki pipa, sebentar. Oh, sorry. Ya nggak, kurang menyentuh ya. Karena saklarnya ini saya buat terlalu jauh mungkin ya teman-teman. Apabila air berhenti atau obeng saya cabut, dia berhenti. Nah, kemudian ini anggap aja ada arus air. Jadi obeng ini kita anggap aja arus air yang mengalir, karena air adalah penghantar arus juga ya, konduktor. Kita tutup keran, anggap aja airnya berhenti. Nah, kan? Kemudian keran dibuka, anggap aja airnya mengalir lagi. Aduh, sebentar. Ya seperti itulah pada dasarnya. Jadi ini ibarat air, karena sama-sama konduktor. Ya. Di dalam pipa ini cuma saya kasih sensor dari 2 kawat email. Saya taruh begini. Kalau dialiri air adalah konduktor penghantar arus juga. Kita anggap aja seperti obeng tadi. Maka dia akan menghubungkan. Ketika air berhenti mengalir, maka dia akan terputus karena nggak ada yang mengantarkan arus antara 2 sensor tadi yang saya buat. Nah, begitulah teman-teman. Saya mencoba berpikir bagaimana supaya murah dan efisien. Saya pikir ini awet ya, karena saya dulu pernah menggunakan sensor seperti itu juga dan awet. Selain itu harganya murah. Oke. Begitu saja tutorial kali ini kawan. Jangan lupa bahagia ya. Berbagi itu indah. Kalaupun kita nggak bisa berbagi uang, nggak bisa berbagi ilmu, itu sudah membuat kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lain waktu.